Indra Safri klaim timnas U24 Indonesia tidak kalah kualitas dari Korea Utara. Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Safri menegaskan bahwa skuad Garuda Muda tidak kalah kualitas dari timnas U24 Korea Utara. Indra Safri menjelaskan permainan timnas U24 Indonesia dan Korea Utara sebenarnya merata. Tim lawan hanya sukses memaksimalkan kesalahan di lini belakang mereka. Kalau jujur melihat pertandingan Indonesia dengan Korea Utara kita kalah gol ya. Tapi mana yang berkualitas Korea Utara atau Indonesia kalau dilihat dari hasil pertandingan tadi? Dari gol iya, ucap Indra Safri. Indra Safri ceramahi pemain timnas U24 usai ditekuk Korea Utara. Pelatih Indra Safri menceramahi pemain-pemain timnas Indonesia U24 usai takluk 0-1 dari Korea Utara. Hal itu diketahui dari Instastories akun resmi tim Indonesia pada Asian Games 2023. Indra Safri mengatakan agar tidak anti dikoreksi hingga dikritik oleh orang lain. Koreksi penting, jangan pernah takut dikoreksi, jangan pernah takut disalahin orang, jangan pernah takut dikritik orang, karena itu yang membuat kita besar, ucap Indra Safri. Malu kalau misalnya kita dipermalukan orang. Hasil bisa saja kita kalah tetapi tadi kalian bermain. Sesuai nggak dengan apa yang kita prediksi? Sesuai nggak dengan apa yang kita lakukan? Katanya lagi. Timnas U24 Indonesia banyak dihujat. Indra Safri janjikan ini di babak 16 besar Asian Games 2022. Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Safri buka suara soal Garuda Muda yang menerima banyak hujatan selama tampil di Asian Games 2022. Untuk itu, dia pun memberikan janji bahwa tim Merah Putih bakal memberikan penampilan terbaiknya di babak 16 besar Asian Games 2022. Pelatih asal Sumatera Barat itu menjanjikan akan memperbaiki kekurangan di tubuh timnas Indonesia U24. Soalnya dia pun ingin membuat timnas U24 Indonesia tampil bagus selama di Asian Games 2022 ini. Jadi saya pikir kami akan perbaiki ke depan kalau memang ada kesempatan maju ke babak berikutnya, kata Indra Safri. Indra Safri buka opsi panggil Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Pelatih timnas U24 Indonesia Indra Safri berpeluang memanggil 2 pemain lagi untuk Asian Games 2022. Tujuannya agar memperkuat skuad Garuda Muda di babak 16 besar nanti. Satu nama yakni Ramadan Sananta tidak dilepas oleh Persis Solo dan juga Beckham Putra dari Persib Bandung absen karena mengalami cedera. 2 pemain ini sudah didaftarkan dan mereka bisa bermain karena ID card sudah diterbitkan oleh panitia Asian Games 2022. Apakah saya akan memanggil 2 slot pemain yang masih tersisa yang belum hadir? Nanti kami diskusikan. Tetapi saya tidak mau mengecilkan hati pemain yang sudah berjuang di 3 pertandingan ini, ujar Indra Safri. Dewangga blak-blakan usai Indonesia disikat Korea Utara. Alfeandra Dewangga buka-bukaan soal penampilan timnya setelah disikat oleh Korea Utara 0-1. Alfeandra Dewangga mengakui penampilan tim Merah Putih belum sesuai harapan banyak pihak. Dengan penyelesaian grup ini yang pasti secara hasil kita tidak bagus, secara permainan juga kita belum memuaskan, ujar Dewangga dikutip dari PSSI. Meski mengalami 2 kekalahan beruntun di babak grup dan juga hanya meraih 1 kemenangan, timnas Indonesia U24 tetap lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023, yakni lewat jalur peringkat 3 terbaik. Kirgistan dorong Indonesia masuk 16 besar Asian Games lebih cepat. Kirgistan menaklukkan Taiwan dengan skor 4-1. Hasil tersebut juga membuat timnas Indonesia U24 memasukkan diri lolos ke 16 besar. Dengan Kirgistan naik di posisi kedua, timnas Indonesia U24 punya koleksi poin 3 dalam klasemen peringkat ketiga Asian Games. Timnas Indonesia U24 pun dipastikan aman berada di zona 4 besar peringkat 3 terbaik, bahkan ada di nomor urut pertama. Kirgistan dan juga Indonesia memiliki selisih gol yang sama, yaitu 0. Namun Kirgistan lebih unggul dalam jumlah gol yang dicetak yaitu 4-2. Vietnam merana di Asian Games. Vietnam mengalami hal buruk di cabang olahraga sepak bola Asian Games 2023. Mereka gagal lolos fase grup, padahal sukses menembus babak semifinal di edisi sebelumnya. Vietnam mengawali Asian Games 2023 dengan hasil yang bagus. Mereka sukses menekuk Mongolia dengan skor 4-2. Namun di 2 laga berikutnya, Vietnam kalah 0-4 dari Iran dan juga tumbang 1-3 di hadapan Arab Saudi. Vietnam tak bisa bersaing di perebutan posisi ketiga terbaik karena mereka kalah poin dibanding penghuni peringkat 3 grup lainnya.
Media Vietnam heran timnas U24 Indonesia lolos ke babak 16 besar. Keberhasilan tim merah putih ini ternyata mendapatkan sorotan media Vietnam. Media Vietnam yakni Soha.vn menyoroti bagaimana timnas U24 Indonesia yang cukup beruntung bisa melaju ke babak 16 besar. Dalam artikelnya, tim merah putih disebut tim yang tampil mengecewakan. Tim merah putih disebut tampil mengecewakan dalam dua laga yang beruntun. Bahkan Soha menilai timnas U24 Indonesia tak bisa menampilkan permainan terbaiknya saat melawan Korea Utara. Disebut tim asuhan Indra Safri tampil buruk selama melawan Korea Utara, yakni dari menit pertama hingga akhir. Asian Games 2022 jadi contoh, Indra Safri soroti kedalaman skuad timnas U22 Indonesia. Pelatih timnas U24 Indra Safri mengakui bahwa harusnya kedalaman skuad timnas dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, pemain yang sudah tampil reguler di klub tidak banyak dipanggil ke timnas. Tujuannya agar mereka bisa berkembang di kompetisi. Pelatih berusia 60 tahun ini menilai bahwa pemain yang mereka panggil bukan nama-nama yang jadi pelapis. Kita harus menyiapkan pemain-pemain bukan pelapis. Pemain-pemain lain yang kualitasnya harus sama jadi kedalaman pemain tim nasional. Sesuai dengan arahan Ketum PSSI. 3 tim di timnas senior, 3 tim di timnas U23, 3 tim di timnas U20, dan 3 tim di timnas U17. Nah, ini yang PSSI sekarang lagi coba membangun ke arah tersebut, ujar Indra Safri. Punten Sinteyong, kata bobotoh Persib saat performa Ezra Walian kian impresif. Bobotoh Persib Bandung berharap Ezra Walian dilirik oleh Sinteyong untuk timnas Indonesia, bukan tanpa alasan. Bobotoh mengungkapkan hal tersebut karena performa Ezra Walian di beberapa laga terakhirnya di Liga 1 2023-2024 begitu mengesankan. Dalam pertandingan terakhir, pemain bernomor punggung 30 ini sukses memberikan kontribusi yang impresif untuk Persib Bandung. Bahkan ia mendapatkan julukan The Real Super Sub dari Bobotoh. Hal itu karena dirinya tak selalu menjadi starter, tetapi kehadirannya selalu menjadi bagian dari penentu kemenangan. Apakah Sinteyong tertarik melirik Ezra Walian ke timnas Indonesia? Ezra Walian sukses muncul sebagai penyelamat Persib Bandung saat menjamu Dewa United. Karena itu, Ezra hanya mencetak 24 menit bermain, tetapi bisa mencetak gol untuk menyelamatkan Maung Bandung dari kekalahan. Sementara itu, pada laga sengit antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta dalam duel pekan ke-11, Ezra Walian juga berhasil menyelamatkan timnya dari kekalahan. Pemain berusia 25 tahun ini juga berhasil mencatatkan namanya di papan skor saat Maung Bandung menggulung Persikabo 1973. Ya, terbaru Ezra kembali menjadi pahlawan. Pada laga pekan ke-13 melawan Bayangkara FC, dia sukses menciptakan assist untuk gol yang dicetak oleh Ciro Alves. Sehingga, tim asuhan Bojan Hodak menang 2-1 pada laga ini. Indra Safri pasang badan untuk anak asuhnya yang sudah berjuang. Indra Safri pasang badan untuk anak asuhnya yang sudah berjuang sejauh ini. Menurutnya 20 pemain yang ada sudah berjuang maksimal dengan semua keterbatasan yang ada. Tim pelatih juga sudah menyiapkan strategi di pertandingan. Saya paling tidak suka menyalahkan keadaan dan 20 pemain. Saya sebagai pelatih sudah berusaha menyiapkan game plan terbaik, cara bermain terbaik untuk menghadapi setiap lawan, kata Indra Safri. Sementara itu, sosok yang menjabat sebagai Dirtek PSSI ini menjelaskan bahwa dia akan menggelar rapat lanjutan dengan tim pelatih, termasuk evaluasi 3 pertandingan yang sudah mereka lewati di Asian Games 2022. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.